Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor of Economics, Universitas Pelita Harapan. Kali ini kita akan mempelajari chapter 9, Possibilities, Preferensi, dan Pilihan. Di dalam chapter berikut ini, kita akan lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah kita akan mendeskripsikan mengenai budget line dan kita akan menunjukkan bagaimanakah perubahan itu terjadi ketika harga atau income itu berubah. Berikutnya kita akan menggunakan kurva indifferent untuk memetakan preferensi, dan berikutnya kita akan menjelaskan prinsip dari diminishing marginal rate of substitution. Berikutnya yang terakhir, dampak perubahan dari harga, pendapatan pada konsumsi. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai budget line. Pada prinsipnya budget line itu dia membatasi pilihan konsumsi. Nah, di dalam kurva anggaran atau garis anggaran, di sini kita lihat bahwa daerah yang diarsir warna oranye ini adalah daerah yang kemungkinan seorang konsumen bisa melakukan konsumsi dari dua jenis barang, yaitu movies dan soda. Oleh karena itu kita bisa mendefinisikan. Nah, di dalam persamaan anggaran, kita bisa mendefinisikan bahwa seluruh pendapatan dipakai untuk pengeluaran. Expenditure, pengeluaran sama dengan income. Oleh karena itu persamaannya menjadi seperti ini. Price dikali H untuk barang soda ditambah dengan price kali H untuk movie harus sama dengan Y income. Selanjutnya kita bisa membuat suatu persamaan tersebut dibagi dengan secara aljabar. Dengan secara aljabar kita bisa memanipulasinya. Misalnya kita akan mengetahui real income di dalam term daripada soda. Nah, Y dibagi dengan PS. Demikian juga untuk movie seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui perbandingan harga antara movie dengan soda, PM per PS. Berikutnya kita bisa mengetahui tadi real income, kemudian harga relatif dari dua jenis barang. Nah, apabila terjadi perubahan harga, di sini yang mengalami perubahan harga adalah movies. Nah, maka dengan demikian kurva budget line dia bisa bergeser, bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, karena harga dari soda tidak berubah, maka dia tetap pada sumbu semula. Kalau misalnya terjadi perubahan di dalam pendapatan, bisa jadi seperti ini.
Jadi di dalam perubahan untuk pendapatan akan membawa suatu pergeseran secara paralel. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan kurva indifferent. Kurva indifferent atau kita bisa jelaskan berikutnya bahwa kurva indifferent itu kurva yang mencerminkan kombinasi dari dua jenis barang pada tingkat utility yang sama. Di sini katakanlah posisi seseorang di titik C, kemudian berikutnya ada titik berikutnya yaitu titik G di sini. Antara C dengan G itu memiliki utility yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada daerah yang preferred dan yang not preferred. Jadi ada yang daerah yang betul-betul lebih disukai, tetapi kita tidak bisa dicapai karena dibatasi oleh kurva indifferent ini. Kemudian daerah not preferred, kita di daerah yang tidak diminati karena utility-nya lebih rendah. Jadi makin jauh dari titik pusat, makin tinggi tingkat utility-nya. Nah, berikutnya kita bisa tahu ini ada dua macam kurva indifferent, yaitu I0 dengan I1. Maka I1 selalu lebih tinggi utility-nya dibanding I0. Di sini ada dua posisi yaitu C dengan G. Dalam satu kurva indifferent utility-nya sama. Nah, berikutnya ada kurva berikutnya yang lebih tinggi. Jadi I2. Di sini lebih disukai karena lebih tinggi utility-nya. Katakanlah di titik C di sini. Nah, bagaimanakah kita mencapai suatu keseimbangan di dalam mengkonsumsikan dua jenis barang? Yaitu kita kenal dengan konsep marginal rate of substitution. Ini marginal rate of substitution itu mengukur tingkat di mana seseorang ingin menyerahkan atau menggantikan suatu barang Y untuk memperoleh barang yang lain, yaitu barang X, ketika di suatu waktu di mana kurva indifferent-nya tidak berubah atau masih dalam posisi kurva indifferent tersebut. Dan kita lihat berikutnya. Nah, di dalam kurva indifferent itu berlaku namanya diminishing marginal rate of substitution. Nah, kita lihat seperti ini. Di sini ada garis anggaran, kemudian garis anggaran yang kedua seperti ini. Nah, ini pada income yang sama. Ada dua titik, yaitu titik C dan titik G tercapai, di mana marginal rate substitution-nya sama dengan 2, kemudian di G marginal rate substitution-nya sama dengan setengah. Kemudian berikutnya adalah tingkat suatu barang bisa menggantikan.
Di sini untuk barang yang ordinary goods bentuknya akan seperti ini. Dia mengikuti diminishing marginal utility. Nah, ini adalah bentuk yang dikatakanlah biasa, yang normal itu adalah yang seperti ini. Kemudian apabila kedua jenis barang itu menggantikan secara sempurna, maka kita bisa melihat bahwa kurva indifferentnya itu merupakan kurva yang linear seperti ini. Nah, berikutnya adalah yang merupakan kategori barang yang saling menggantikan. Jadi kita lihat di sini bentuknya adalah kurva indifferentnya ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, ini juga demikian. Misalnya ada dua jenis barang, yaitu antara mobil dengan bensin. Jadi ini harus komplementer. Sepatu kanan dengan sepatu kiri, itu juga jenis dari barang yang komplement. Nah, berikutnya kita akan melihat pilihan terbaik di dalam kita bisa melakukan konsumsi. Nah, tentunya karena dibatasi oleh anggaran, kita mesti memilih mana yang terbaik. Nah, tentunya yang pertama adalah garis anggaran, dan berikutnya adalah kurva indifferent yang ada, yang tertinggi yang dia bisa capai. Kemudian berikutnya apakah marginal rate substitution sama dengan harga relatifnya. Nah, itu baru pilihan terbaik bisa dicapai. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi ada 3 kurva indifferent. Kurva indifferent yang 0 I0 ini merupakan kurva indifferent yang terendah. Kemudian kurva indifferent 1, kemudian kurva indifferent 2. Nah, sebenarnya seorang konsumen itu menginginkan dia mencapai kurva indifferent 2, tapi secara anggaran tidak bisa dicapai. Maka dengan demikian titik C yang tertinggi yang dia bisa capai. Kenapa tidak di F atau I atau H? Nah, di sini karena dia berada dalam kurva indifferent yang lebih rendah. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa titik C adalah yang terbaik. Nah, di sini titik C adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita bisa memproyeksikan ke dalam kurva permintaan. Nah, kita ambil 2 titik. Misalnya terjadi di mana budget line itu bergeser, dia berotasi ke sebelah kanan, maka ada 2 titik yang bisa dicapai, dan titik C dan titik I yaitu pilihan yang terbaik. Nah, kemudian di sini kita bisa memproyeksikan titik A dan titik B pada kurva
permintaan. Nah, berikutnya, bagaimanakah kalau terjadi perubahan pendapatan? Maka perubahan pendapatan itu akan kita namakan dengan income effect. Nah, katakanlah kondisi seperti ini. Kemudian kurva pendapatan seperti ini. Maka dengan demikian kita bisa melihat karena pendapatan itu turun, maka dengan demikian keseimbangan yang baru tercapai pada kurva indiferen yang lebih rendah. Nah, di sini kurva permintaannya juga bergeser, shift ke sebelah kiri. Selanjutnya kita akan mengetahui substitution effect dan income effect. Nah, kita lihat seperti ini. Katakanlah harga dari MOPI itu turun. Oleh karena itu kurva anggaran dia akan berotasi ke sebelah kanan. Nah, kemudian tercapai titik C dan titik J. Nah, di sini masih sama, titik C dan titik J tercapai. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa pada saat itu terjadi namanya efek substitusi, yaitu pergeseran dari titik C ke titik K. Di sini dalam posisi tersebut budget line itu dari awal, kemudian ini di titik C, kemudian budget line itu kita anggap dia bergeser di sini pada posisi yang baru. Kemudian berikutnya budget line dia bergeser shift ke sebelah kanan. Nah, posisi shift ke sebelah kanan inilah yang kita namakan dengan income effect. Nah, berikutnya kita akan mengetahui suatu barang inferior. Barang inferior pada prinsipnya ketika pendapatan meningkat, kuantitas barang yang dibeli justru menurun. Kemudian kita harus kembali ke kenyataan bahwasannya pilihan yang terbaik itu menentukan pola pengeluaran. Perubahan-perubahan di dalam harga dan pendapatan itu akan merubah pilihan terbaik atau best point, best affordable point, dan merubah pola konsumsi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.